Ya. Saya base campnya di sini di Kaluku pula Pak, di BTN Greenlando 2. Nah, nomor saya ada sama beliau Pak, Bapak Amar, ada juga sama Pak Sarif. Siapa tahu ada yang mau ingin sharing-sharing soal hama atau apa. Betul. Silahkan diambil nomor saya Pak. Nomor saya aktif 24 jam. Nah, kapanpun bisa ditelepon Pak. Selanjutnya saya di sini ada teman dari Benih Pertiwi, namanya Pak Ihsan. Kita sama-sama sharing, memang sama-sama kalau ada ini teman. Dia khusus Benih Pak ya. Selanjutnya saya tidak ingin menyita waktu yang banyak-banyak karena ini sudah setengah 9 Pak. Saya cuma ingin menjelaskan sedikit. Di sini tanaman padi Pak ya, yang banyak. Padi dan jagung. Jagung juga ada ya. Saya sedikit menjelaskan untuk mengenai pengendalian hama Pak ya. Nah, di sini untuk pengendalian hama saya jelaskan sedikit. Ada istilahnya 6T. 6 tepat cara pengendalian hama itu sendiri. Nah, yang pertama tepat sasaran. Terus kedua tepat pestisida. Ketiga tepat dosis. Keempat tepat waktu. Kelima tepat cara aplikasi. Dan keenam tepat pilihan racunnya dan tepat harga dan kualitas gitu ya. Nah, yang pertama saya jelaskan sedikit masalah tepat sasaran. Di sini tepat sasaran Pak, sebelum kita menyemprot atau pilih racun, kita terlebih dahulu melakukan pengamatan Pak ya di tanaman kita, khususnya padi atau jagung itu. Kita melakukan pengamatan hama apa yang ada atau menyerang tanaman kita. Ya. Jangan sampai kita misalnya kita sakit kepala, kita belinya obat sakit perut. Nah, itu tidak sesuai Pak ya. Nah, jadi begitupun hama ini, kita pilihnya hama yang sesuai dengan racun yang sesuai dengan hama yang menyerang tanaman kita Pak. Nah, misalnya yang banyak itu biasa pengger batang, atau wereng, itu yang sering di padi Pak ya. Nah, itu yang hama paling nomor 1 itu pengger batang. Nah, setelah kita tahu hamanya, kita pilihlah racunnya. Artinya ini kita masuk di tepat pestisida. Nah, misalnya kalau hamanya penggerak batang, kita belinya pestisida yang sesuai dengan yang bisa mengendalikan hama tersebut. Misalnya ulat penggerak batang atau ulat geraya. Nah, belinya racun yang sesuai. Nah, terus selanjutnya tepat dosis. Nah, di setiap botol kemasan itu Pak ada dicantumkan dosis. Langkah baiknya kita sesuaikan dengan dosis yang tertera di label. Ya. Takutnya kalau kita pakai dosis yang tidak sesuai, itu menyebabkan resistensi. Nah, tahu resistensi Pak ya? Ya. Nah, Kebal mas. nah, kebal, itu hama sudah kebal dengan pestisida itu, makanya harus disesuaikan dengan dosis. Karena paling 2 musim itu sudah kebal kalau tidak sesuai. 2 kali pemakaian, misalnya 2 musim. Makanya kita sesuaikan dosis yang ada. Kan kadang-kadang kita pakainya mau yang lebih tinggi. Ya mungkin pada saat penyemprotan itu memang bagus, tapi nanti musim berikutnya itu bisa saja sudah tidak terlalu bagus, karena hama yang tertinggal itu misalnya ada yang masih hidup lalu dia berkembang biak, itu makin kebal dia anaknya itu. Jadi kita salahkan sudah racun, ini racun, dikurangi dosisnya ini, padahal itu hama yang
sudah mulai kebal dengan pestisida itu sendiri. Terus bisa kalau ada mau ditanya Pak langsung bertanya saja Pak ya. Oh, langsung saja. Nah, lanjut saja Pak ya. Jalan. Terus tepat waktu. Nah, waktu di sini untuk penyemprotannya juga harus diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya hama penggerak batang bagusnya pagi-pagi sekali. Nah, wereng itu hama wereng coklat dia bagusnya mulai naik matahari karena dia naik kalau agak-agak misalnya jam 7 lah. Dia naik kalau cuacanya mulai hangat. Itu waktunya paling bagus pagi Pak, sampai jam 9 paling bagus. Kalau di atas itu tidak terlalu efektif Pak. Kalau sudah panas, belum lagi angin kencang. Kalau malam Bisa Pak, bisa juga cuma kesehatan itu yang dijaga. Sering bosan Malam bagus, kesehatan ini yang dijaga. Apalagi yang namanya ulat geraya itu Pak, keluarnya kan malam. Iya. Ulat geraya yang paling jahat juga itu malam dia keluarnya. Jadi bagus dia disemprot malam memang. cocok. Istilahnya memang tepat dia kalau malam. Iya. Iya. Karena Itu yang harus kita tahu. tapi itu dia kita sebenarnya tidak anjurkan karena itu untuk kesehatan. Disembunyikan itu. Rahasia. Itu dia kalau ini. Tugasnya ikut mati. Dia juga ikut sekarat. Iya Pak. Saya ada pengalaman di Toli-Toli Pak. Kemarin masih muda itu Bapak. Petani sukses lah. Dia sukanya semprot malam. Paling cepat jam 4 juga subuh biasa. Belum masan orang sudah semprot. Komplikasi dia. Mbak, waktu masih cari sana. Sudah meninggal kasihan. Mungkin istilahnya apa namanya? Tidak pakai masker apakah Iya, kurang tahu lah apa. Ajalnya sudah itu. Iya, enggak terlalu anu. Mungkin juga ajalnya kan, Pak. Ya. Sesuai Tapi sudah. adalah penyebabnya itu. Alangkah baiknya kita mencegah, Pak. Betul. Ada mengobati. Daripada kita mengobati, Pak. Ya. Nah, selanjutnya tuh tepat cara aplikasi Pak ya. Maksudnya di sini apa namanya hama sasarannya ini penggerak batang Pak ya. Ini saya jelaskan yang ini fipronil bahan aktifnya Pak, fipronil 50 SC. Artinya dia dalam 1 liter air ini kandungannya itu 50 gram bahan aktif yang fipronil. Ini dosisnya 1,5 liter sama sasaran penggerak batang. Dia bisa ke semut juga Pak. Semut. Orong-orong orang bilang anjing tanah itu bisa juga. Anjing tanah bisa. Kalau dia nukrit pun bisa. Iya, muhihi, kekuri nih. Satu ini bisa. Oh, benar bukan. Aduh, kita tunggu panang ini. Mati hama. Os. Ini ada keluhan ini Pak. Ya, silakan. Pak Mawarin ini. Silakan ditanya. Silakan Pak Mawarin. Kalau untuk padi merah-merah daunnya itu apa racunnya? Itu asam-asam kayaknya Pak ya. Ya. Mbak merah. Itu untuk yang masam kita biasa pakainya yang 2 bahan aktif Pak. Yang kayak ada bahan aktifnya di fenokonazol dengan atoxystrobin. Cari yang itu. Dia bisa mencegah juga sama mengendalikan. Iya. Itu kan asam-asaman itu. Iya. Caranya. Terus ada juga biasa itu yang kuning, beda dia kan, yang kuning itu biasa tungro orang bilang. Ya, semua. Tungro. Itu penyebabnya itu ini wereng hijau. Wereng hijau itu yang bawa virus. Sehingga terjadilah dia ada kena virus, tungro sudah dia kuning. Kalau sebabnya begitu. Kalau kemarin panen kemarin juga kebanyakan gagal tunggu.
Kalau kuning anu, kalau iya. Beda juga yang mati pucuk. Iya. Kalau mati pucuk itu penggeret dia tuh. Iya. Kalau masih muda sundep orang bilang. Sundep. Kalau yang sudah tua beluk serang. Berarti cocok untuk semua tanaman itu, Pak? Yang mana ini? Iya. Bisa, Pak. Yang penting namanya itu ada di situ. Seperti timun, tomat, Timun kan ini bisa trips juga, bisa kutu kebul. Semut ini. Kalau di padi dia pegar batang dia kuat. Terus kalau yang ini mungkin sudah agak lewat Pak ya. Ini karena Iya. ini untuk keong Iya. pengatan. pengeta. Sama ambar nanahnya apa? Kalau belum kayaknya masih ada. Masih ada belum cocok dia pakai ini Bapak ini. Iya. Kalau ini tak 3 sendok saja dia per tangki. 3 sendok. Ya 3 sendok makan. Iya. Tangki berapa liter itu? Ya yang 20. 20. Kadang-kadang juga orang cuma campur di aqua Pak. Oh itu. Iya dianukan saja di jalannya masuk air. Tapi nanti ditutup karena ini cepat menyebar. Iya. Diimpus bagus itu. Kayak di anu itu Pengalaman dia. saya Iya. lagi ini. Heeh. Karena dia di lapangan. Iya. Atau pakai anu bungkil kelapa juga bisa. Iya. Iya, ni gaw ka mo Nggak ya. usah- Pada ni bunguhon to kay pumong Saya ka no di ini pinggiran. susaw ka lang mate. Pinggir pemata sekarang. Iya menyebar sendiri. Tinggal ditutup itu anunya tuh, jangan kasih keluar air, Jangan kasih keluar air. Untuk kuntilanak gitu Mabel. Ada yang Besoknya itu sudah banyak kan. Sama dengan itu. Baru disemprot lagi. Mulai penyemprotannya pada saat bunting padi atau tanaman lain pada saat mulai begitu. Timau kagaganan Ih, kagaganan itu ko. Namanya Pak Orizol. kan hay score hay. Orizol ya. Sama. Tapi harga terjangkau ini, terjangkau sekali. Terjangkau juga itu yang Bapak bilang. Cuma agak di atas dia jangkauannya. Ini jangkauannya masih di bawah Pak. Nah, ini saya bilang tadi tepat harga dan kualitasnya juga bagus. Ini. Nanti yang kalau ada yang mulai bunting, makasih saya lanjut ke teman saya Iksan. Mungkin ada sedikit yang mau dipaparkan juga. Pada Pak Iksan saya ya sambil kita ini mencicipi ala kadarnya Pak Di. Saya lanjut Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Itu sudah selamat malam. yang pakai di sana. Oh, itu sudah 2 kali ya Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang halal. Perkenalkan diri dulu Pak. Kalau saya biasa dipanggil Iksan. Saya petugas lapangan untuk wilayah Sigi sampai dengan di Labuan untuk Benih Pertiwi. Mungkin bapak-bapak di sini sudah pernah dengar Benih Pertiwi. Benih Pertiwi ini Pak, benih asli anak Indonesia. Jadi ini karya orang Indonesia ini Pak. Ini pabriknya itu di Kediri, Jawa Timur.